selamat malam, selamat datang kembali di channel Risang Anggara. Dan saya ucapkan selamat datang juga di stasiun Yogyakarta. Kemarin ada yang nanya, Mas maskernya mana? Kok nggak dipakai maskernya? Saya ini bawa masker ya, harus patuh protokol kesehatan. Cuman seperti yang arek-arek bisa lihat sendiri, tuh, tidak ada satu orang pun di sekitar saya. Gak ada orang, dan ini di tempat terbuka, jadinya maskernya saya lepas sejenak. Dan malam ini saya akan kembali ke Bandung seperti biasanya. Besok sudah kerja, dan lagi-lagi saya mau naik kereta api Malabar. Pasti ada yang protes ya, Mas kok Malabar lagi, Mas kok keretanya itu lagi, Mas kok rutenya itu lagi. Jadi ya harap maklum deh ya, karena masih PPKM, masih pandemi, jadi belum bergerak jauh-jauh. Dan Malabar pun sebenarnya udah saya bikin video tripnya ya. Beberapa waktu yang lalu naik Malabar eksekutif udah, bisnis juga udah, ekonomi pun udah. Nah, ekonomi yang terakhir saya naiki itu ekonomi Kemenhub, maksudnya Malabar yang armadanya ekonomi Kemenhub. Nah, kenapa saya bikin video Malabar lagi? Karena saya pengen ngasih lihat, pengen sedikit mereview kereta api Malabar ekonomi yang rangkaiannya modifikasi dari ekonomi lama yang tadinya kursi 23, sekarang sudah sedikit dipoles menjadi ala-ala premium, karena kursinya kursi ekonomi premium, sedikit interiornya juga dihiasi ala-ala premium. Nanti reviewnya lebih jauh pas udah datang keretanya. Ini baru sekitar jam 11 kurang 10. Dan Malabar itu rencananya dari Jogja setengah 12. Besok rencana tiba di Bandung jam 7. Kita persiapan naik Malabar dari Yogyakarta ke Bandung di kelas ekonomi ala-ala premium. Suasana malam di stasiun Yogyakarta nih cantik banget ya. Ada hiasan-hiasan lampu, ornamen-ornamen, tanaman-tanaman. Jadi nambah kenangan indah setiap kali ke Yogyakarta. Dan suasananya juga sepi, tidak tampak atau belum tampak ada manusia lain. Mungkin nanti di dalam stasiunnya ada. Dan setengah jam sebelum keberangkatan, kita langsung aja menuju ke stasiun. Kita cetak boarding pass dan persiapkan syarat-syarat untuk perjalanan naik kereta api jarak jauh. Akhir-akhir ini pas mau berangkat naik kereta api dari stasiun Yogyakarta, rupanya saya lebih sering masuk lewat pintu sebelah sini. Ya, pintu keberangkatan utama di sisi sebelah timur. Dan untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan naik kereta api jarak jauh, saya segera mencetak boarding pass di mesin-mesin yang sudah tersedia. Suasana di stasiun, di dalam stasiun juga sepi. Udah agak menyepi di area sebelah timur. Jadi saya sudah menyelesaikan proses pemeriksaan identitas. Dan ngomong-ngomong soal persyaratan naik kereta api selama PPKM masih sama ya. Ada antigen 1x24 jam atau PCR 2x24 jam. Kemudian vaksin, sertifikat vaksin, kemudian ya tentu saja harus bawa boarding pass, kartu identitas, masker, dan diimbau pakai pakaian lengan panjang. Nah, Malabar nanti rencananya masuk di jalur 5. Jadi dia ada 3 kelas, posisinya dari sebelah barat itu lokomotif, kemudian bagasi, kelas bisnis, kelas ekonomi, kereta makan, dan eksekutif. Di ujung pembangkit kali ya, berarti nanti harus agak ke tengah. Cuman ini karena menghindari orang-orang dulu, jadi saya menyepi ke arah timur dulu. Oh iya, mumpung ingat ya, tadi sempat baca komen pertanyaan, apakah kalau sudah vaksinasi
pertama dan kedua masih tetap harus antigen atau PCR? Jawabannya masih ya. Jadi vaksin itu tidak menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan antigen maupun PCR. Jadi syarat itu dua-duanya harus terpenuhi kalau mau naik kereta api jarak jauh. Di situ ada rangkaian kereta api bandara, tapi belum sempat nyobain. Next time ya. Kedatangan kereta api sudah diperdengarkan di stasiun Yogyakarta. Wah, rupanya kayak gini toh kereta ekonomi Malabar dengan armada ala-ala premium. Ekonomi 2 menggunakan armada tahun 2005 dengan nomor seri ke-7. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri kan bahwa armada ini merupakan armada modifikasi. Terlihat dari model jendelanya yang masih model lawas. Ekonomi jenis ini memiliki kapasitas maksimum 80 penumpang, tapi tetap ya dibatasi 70% saja selama masa pandemi. Dan kursinya benar-benar mengadopsi 100% kursi kelas ekonomi premium. Pengaturan jarak antar kursinya pun sama, namanya juga kelas ekonomi ya, pasti agak sempit. Tapi beruntungnya saya masih bisa selonjoran kaki. Di depan masing-masing penumpang tersedia kantung kursi yang bisa digunakan untuk menyimpan barang seperti ini. Atau bisa juga ditaruh di meja kecil di dekat jendela seperti ini. Dan tepat di bawahnya terdapat 2 power outlet. Tapi ingat, nggak boleh buat nyolokin mesin cuci ya. Rak bagasi kabinnya sama persis dengan di ekonomi premium stainless steel. Langit-langitnya sedikit dipoles dan nampaknya lampunya ini diganti dengan lampu LED. Tepat pada waktunya sekitar pukul 11:28, kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta dan akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam dan 28 menit untuk mencapai stasiun Bandung. Saya sudah duduk manis di kursi ekonomi 2 nomor 22. Beruntungnya saya dapat di paling belakang dan menghadap searah perjalanan kereta api karena sudah ala-ala premium. Jadinya separuh penumpang duduk mundur dan separuhnya lagi duduk maju termasuk saya. Kesan pertamanya cukup amazed ya. Ini kereta zaman dulu. Yang gak dulu-dulu banget sih dibanding yang lain ya. Ini tahun 2005, kereta tahun 2005 yang awalnya untuk kursi 23, ekonomi 23 disulap
Interiornya menjadi kursi dua-dua ala premium dengan AC sentral, dan kesan pertamanya lebih nyaman menurut saya karena kursinya lebih miring daripada ekonomi yang tegak lurus, lebih private. Kemudian terasa aja bedanya, lebih mewah ya untuk ukuran ekonomi meskipun tidak sebaunya premium stainless steel. Kemudian AC-nya juga semuanya jadi lebih merata karena AC sentral, bukan seperti AC split ya. Tapi karena saya dapat di ujung dekat pintu, jadi suaranya cukup berisik di sini, tapi jadi seni tersendiri buat saya yang suka di ujung. Ini penumpangnya rata-rata udah hening, udah tenang, hanya terdengar suara kereta. Lampunya mungkin jenis lampu LED, tapi nggak tahu nanti ya, bukan nggak tahu nanti ya, ini udah harusnya kalau ada mode malam udah dibikin mode malam, tapi karena nggak ada, nggak kayak stainless steel, jadi akan seterang ini sepanjang perjalanan. Oke, tinggal menikmati perjalanan sekitar 1,5 jam dari Yogyakarta ke Bandung. Nah, ini dia nanti. Semoga bisa agak komplit ya reviewnya, karena udah malam, tidak bisa terlalu banyak mengeksplor karena takut mengganggu penumpang yang lainnya. Berhubung ini kereta premium modifikasi, toiletnya tetap berada di tiap-tiap ujung. Ujung sebelah sini toiletnya agak menonjol, mungkin sebagai tempat panel-panel kelistrikan kali ya. Tuas untuk memundurkan sandaran berada di sisi kanan atau kiri kursi penumpang, dan caranya tinggal ditarik sembari memundurkan sandarannya seperti ini. Di kereta ini juga tersedia layanan makanan dan minuman secara berbayar melalui Prama dan Prami yang bertugas, atau bisa juga dengan datang langsung ke kereta restorasi. Masing-masing penumpang akan mendapatkan satu paket health ticket seperti ini yang berisi satu masker dan satu tisu basah secara gratis. Tak lupa juga saya membeli satu gelas teh premium yang selalu setia menemani perjalanan saya naik kereta api. Kereta api Malabar tiba di stasiun Kuto Arjo, pemberhentian pertama sejak keberangkatan dari Yogyakarta.
Yuk, saya ajak berkunjung ke toilet di kereta ekonomi Malabar ini. Dan, wah, nampak lebih mewah sih ini. Separuh bawah menggunakan material berbahan stainless steel, dan separuh atas menggunakan material entah kayu beneran atau enggak ya, tapi motifnya kayu seperti ini memang bikin mewah. Di sini tersedia tisu gulung, dispenser sabun, wastafel, tempat sampah di bawah, tombol flush dan kloset duduk. Ada cermin juga di depan saya. Sekitar pukul 1:30 pagi, kereta Malabar sudah tiba di stasiun Kroya, disambut dengan aktivitas bongkar muat kereta api kargo. Nah, ini dari luar coba ngintip ya, kursi yang berhadapan di kereta ekonomi modifikasi ini. Jadi yang berhadapannya tidak sejajar. Yang sebelah sini di sisi kiri ada di nomor berapa ini ya? Nggak tahu lah. Tapi yang di sebelah sana di sisi kanan berbeda, jadi nggak lurusan gitu berhadapannya. Gimana ya jelasinnya? Semoga paham ya. Di jendela ini nih yang berhadapannya di sisi kiri yang ini, tapi yang berhadapan di sebelah sananya nggak lurus, sebelah situ dan sebelah sini. Gitulah pokoknya ya. Nah, kalau nggak salah ngintip ya, yang deret AB itu yang berhadapan 10-11 yang sisi kanan sana. Yang sisi kiri ini kalau nggak salah malah nomor 12-13. Jadi harus agak ekstra hati-hati kalau milih kursi biar sesuai keinginan. Tapi susah juga ya nebak kalau kereta ekonominya begini. Setelah kurang lebih 8 menit berhenti di stasiun ini, kereta api Malabar diberangkatkan kembali menuju ke Bandung. Biasanya kalau perjalanan malam seperti ini, saya memanfaatkan jeda-jeda waktu dalam pengambilan video untuk beristirahat. Apalagi kan besok hari kerja ya.
Selesai mengabadikan persilangan dengan kereta api Kahuripan di stasiun Banjar, kereta api Malabar diberangkatkan kembali dan saya melanjutkan istirahat saya yang tertunda. Sekitar jam 5 pagi, rupanya kereta Malabar sudah tiba di stasiun Cipendei. Ada kamar mandi ya? Selepas stasiun Cipendei, nampak di luar sana pemandangan sudah mulai terlihat. Ini nih yang saya tunggu. Selepas perjalanan semalaman, terus tiba-tiba sudah pagi, itu rasanya kayak merecharge energi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, keuntungan naik Malabar menuju Bandung ini adalah di jam-jam terakhir sebelum kedatangan di Bandung, penumpang akan disuguhi pemandangan yang dijamin bikin mata jadi seger. Selamat menikmati ya. Lebih awal 2 menit dari jadwal, kereta api Malabar tiba di stasiun Kiara Condong yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir
sebelum tiba di stasiun Bandung. Kereta api Malabar baru aja meninggalkan Kiara Condong, pemberhentian terakhir sebelum Bandung. Dan overall perjalanannya ya menyenangkan. Meskipun agak susah tidur ya, seperti biasa. Kalau perjalanan malam itu justru malah susah tidur kalau saya. Tapi kalau perjalanan siang malah ngantuk minta ampun. Kesimpulannya, kereta Malabar ekonomi sudah tepat ya, harus ganti armada. Karena dengan harga yang tidak murah untuk ukuran ekonomi, emang sudah seharusnya dengan armada yang lebih nyaman. Dan ekonomi modifikasi kursi premium ini pilihan yang tepat. Bahkan meskipun diganti dengan ekonomi Kemenhub, rasanya masih kurang tepat sih. Itu masih belum nyaman buat saya. Ini lebih nyaman, lebih private, sandarannya juga lebih bersahabat dengan punggung, tidak tegak lurus. Kemudian ini AC sentralnya bikin suhu sejuk adem, bahkan dingin ya, dingin sampai menjelang Bandung masih dingin, masih stabil dinginnya. Apalagi ya, suspensinya juga standar lah ya, lumayan. Yang kurang itu ya karena berisik aja, terutama karena pintunya suka buka tutup sendiri ya. Semoga bisa agak dimodifikasi lebih baik lagi pintunya biar lebih apa ya, kalau nutup ya lebih paten gitu ya, kalau nggak lagi dibuka. Dan kira-kira seperti itu perjalanan saya dari Yogyakarta ke Bandung naik Malabar ekonomi ala-ala premium. Dan semoga kita tetap sehat, tetap jalankan protokol kesehatan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya dalam perjalanan yang berikutnya. Sampai jumpa. Selamat teman-teman yang kami hormati, kami terwakilkan sampai di perjalanan